Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita perlihatkan kondisi tanaman cabai saat ini, yang dimana pada kesempatan kali ini ini kita berada di sawah. Dan ini tanaman cabainya selama berbuah, alhamdulillah untuk tanamannya kondisinya bagus dan buahnya dalam kondisi yang baik pula, yang sebagian dimana ini sudah pada berbunga dan muncul bunga lagi, serta sebagian buahnya sudah berubah menjadi warna keorenan, menandakan buah itu siap dipanen. Nah, akan tetapi dalam proses budidaya, apalagi masa generatif semacam ini, sebisa mungkin kawan-kawan untuk memantau ya lahan kawan-kawan agar hasil cabenya bisa optimal. Karena mengapa? Karena dengan cabai yang kualitasnya bagus, pastinya harga jualnya cukup bagus. Kalau kita memiliki cabai yang sifatnya terserang hama dan penyakit, itu biasanya kualitas dari cabenya akan menurun dan harga jualnya pasti akan turun kan kawan. Dan penurunannya itu sangat drastis ya kan kawan, apalagi kondisi-kondisi dimana musim-musim tertentu seperti musim penghujan atau peralihan itu biasanya musim yang sangat rentan sekali buat buah cabai. Karena mengapa? Di situ hama banyak kondisinya serta penyakit mudah berkembang biak. Nah, biasanya kalau dari tanaman cabai ya kan kawan, itu ada dua masalah utamanya. Kalau dari segi buahnya, masalah utama yang pertama adalah masalah patek ya, yang dimana itu antraknos yang disebabkan oleh jamur ya. Pastinya jamur itu penyebarannya bisa melalui berbagai media, dari hewan ya, vektor ya yang membawa spora jamurnya, juga dari sentuhan tangan juga bisa ya, ketika kita panen menyentuh spora yang terkena lalu menyentuh sampingnya itu juga bisa. Lalu juga bisa dari media seperti air, angin ya, itu juga bisa menyebarkan spora yang mengakibatkan buahnya itu terserang antraknos. Dan kalau musim hujan itu yang paling sering ada disebabkan oleh air. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa penyebarannya begitu cepat dan sangat drastis pengaruhnya terhadap hasil cabai yang berkualitas. Nah, dan jamur itu lebih baik kan kawan dalam proses budidayanya kalau bisa dilakukan pencegahan ya, dengan mencegah terlebih dahulu itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelum terkena. Lalu kalau kawan-kawan sudah kondisinya sudah terkena ya, mau tidak mau kan kawan rajin-rajin ya untuk membersihkan buah cabai yang terkena antraknos ya, yang efek dan dampaknya yang cukup signifikan terhadap hasil kan kawan ya. Karena sudah terkena itu, wah, cabai itu cukup susah sekali ya untuk untuk memusnahkannya, itu cukup susah sekali kan kawan ya kalau untuk antraknos itu. Ditambah lagi ya, saran saya kalau kan budidayakan cabai yang tahan akan serangan dari jamur antraknos. Biasanya cabai-cabai yang semacam ori ya kan kawan, yang berkulit tebal itu biasanya jauh lebih kuat ya dibandingkan cabai yang berkulit tipis ya kan kawan, atau biasa lah ya, semacam ori lah kan. Kalau tahu cabai ori ya kurang lebih ya yang sejenis semacam itu biasanya jauh lebih kuat ya. Itu sudah saya rasakan perbedaannya dengan cabai yang biasa ya, yang kualitasnya di bawah ori itu ternyata saya amati memang dari segi kulitnya itu kurang tebal ya, jadi untuk terserangnya mudah sekali. Dan di sisi lain juga cabenya kalau bisa pilih yang
kayak gini kan kawan ya, cabenya yang ke atas semacam ini. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misal terkena antraknos posisi musim hujan ya, ada air, itu airnya tidak berada di buah cabenya, akan tapi berada di bagian bawahnya ya, jadi mengalir ke bawah lah pada intinya kayak gitu, sehingga untuk kelembapannya nanti jauh lebih berkurang, dan itu untuk intensitas serangan antraknosnya jauh lebih sedikit ya, semacam itu ya. Jadi pilih varietas yang modelnya kayak gini dan memiliki kulit yang tebal dan tahan lah terhadap serangan antraknos atau jamur semacam itu ya. Meskipun ya ada beberapa juga yang masih bisa terserang ya kan kawan ya, semacam itu. Tapi kalau untuk intensitasnya tidak sebanyak cabai yang biasanya kualitasnya di bawah ori kan kawan, semacam itu saran saya yang pertama. Lalu yang kedua yaitu adalah masalah tentang hama, yang dimana hama yang biasa menyerang itu adalah hama lalat buah, dan lalat buah itu bisa kita cegah dengan pemasangan perangkap. Di sisi lain juga dengan kawan-kawan pencegahannya dengan mungkin kalau ada predatornya ya juga bisa predatornya dijaga ya, atau musuh alaminya itu dijaga. Dan yang jelas kalau kami seringnya menggunakan perangkap ya kan kawan. Jadi lalatnya perangkapnya kita taruh di bagian luar dari lahan, sehingga nanti sebelum lalat menuju ke tanaman cabai yang kita budidayakan, lalatnya sudah tertarik ke perangkap tersebut. Biasanya kita menggunakan perangkap lem ya kan kawan, semacam itu. Dan itu kelemahannya kalau musim penghujan itu biasanya lemnya tidak kuat ya. Tapi biasanya di musim penghujan pun untuk hama-hama semacam lalat itu jauh lebih sedikit ya kan kawan. Karena ya hujan ya sering-seringnya ya lalat itu menjauh lah karena kalah sama hujannya, semacam itu. Tapi biasanya di musim-musim peralihan dan musim kemarau itu biasanya lalat buah banyak, dan itu perlu perangkap ya menurut kami, semacam itu. Dan dampaknya juga sama kayak jamur antraknos, itu juga sama. Yang terpenting kan bisa mengontrol lalatnya agar serangannya tidak menjalar ke tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Karena lalat tersebut biasanya mereka akan menelur ya, bertelur di dalam dalam buahnya, dan itu mengakibatkan nanti busuk semacam ini kan kawan. Busuk semacam ini yang dimana di bagian dalamnya